Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Mustainah, NIM 200301501046 dari kelas PJKRD. Pengertian keterampilan dan faktor yang mempengaruhinya. 1. Pemahaman tentang keterampilan gerak. Keterampilan gerak dapat dipahami batasannya dengan dua cara. Yang pertama, keterampilan dapat dilihat sebagai tugas-tugas gerak seperti panahan, biliar, atau memahat. Dilihat dari cara ini, keterampilan dapat diklasifikasikan dengan berbagai dimensi atau menurut karakteristiknya yang menonjol. Kedua, keterampilan dapat juga dilihat dalam kaitannya dengan keadaan yang membedakan antara yang terampil dan tidak terampil. Maksud keterampilan dari kategori kedua ini lebih berkaitan dengan tingkat kemahiran dalam penguasaan suatu tugas gerak. Istilah keterampilan sulit untuk didefinisikan dengan suatu kepastian yang tidak dapat dibantah. Keterampilan dapat menunjuk pada aksi khusus yang ditampilkan atau pada sifat di mana keterampilan itu dilaksanakan. Keterampilan tersebut didefinisikan dengan dua cara. Yang pertama, dengan menganggapnya sebagai kata benda yang menunjukkan pada suatu kegiatan tertentu yang berhubungan dengan seperangkat gerak yang harus dipenuhi syarat-syaratnya agar bisa disebut suatu keterampilan. Kedua, dengan menganggap sebagai kata sifat yang sudah dilakukan orang selama ini dalam kaitannya dengan istilah keterampilan, baru terbatas pada penjabaran definisi dalam konteks yang terakhir. 2. Klasifikasi keterampilan. Yang pertama, perspektif tugas. Salah satu cara konsep keterampilan adalah dengan melihatnya sebagai sebuah tugas. Isunya di sini adalah untuk menetapkan karakteristik yang menonjol dari tugas gerak yang dapat dilakukan pelaku untuk membedakan satu dengan lainnya. Karakteristik dimaksud adalah untuk mengklasifikasikan keterampilan menjadi beberapa macam dan kelas. Ada 4 karakteristik yang dapat dikemukakan di sini, yaitu 1. Stabilitas lingkungan. 2. Cara tugas tersebut dilakukan. Dan yang ketiga, ketepatan gerak yang dimaksud. Yang terakhir adalah relativitas pentingnya elemen gerak dan kognitif. A. Keterampilan terbuka dan tertutup. Keterampilan bisa dibedakan antara keterampilan terbuka dan tertutup. Hal ini berkaitan dengan kondisi lingkungan atau environment pada saat keterampilan yang bersangkutan dilakukan. Menurut Smith tahun 1991, keterampilan terbuka atau open skill adalah keterampilan ketika dilakukan lingkungan yang berkaitan dengannya bervariasi dan tidak dapat diduga. Keterampilan tertutup atau closed skill menunjukkan keterampilan yang sebaliknya. Smith dan McGill sama-sama mendefinisikan keterampilan tertutup ini sebagai keterampilan yang dilakukan dalam lingkungan yang relatif stabil dan dapat diduga. B. Keterampilan discrete, continuous, dan serial. Cara kedua dalam membedakan jenis keterampilan yakni dengan menghubungkannya dengan berlangsungnya perilaku dari keterampilan tersebut. Antara keterampilan yang berlangsung singkat dibandingkan dengan keterampilan yang berlangsung terus-menerus dalam waktu lama. Keterampilan discrete atau discrete skill diartikan oleh Smith sebagai keterampilan yang dapat ditentukan dengan mudah awal dan akhir dari gerakannya, yang lebih sering berlangsung dalam waktu singkat, seperti melempar bola, menendang bola, gerakan-gerakan dalam senam artistik, atau menembak. Keterampilan berkelanjutan atau continuous skill yang pelaksanaannya tidak memperlihatkan secara jelas mana awal dan mana akhir dari suatu keterampilan. McGill menyebutkan bahwa jika suatu keterampilan mempunyai awal dan akhir gerakan yang selalu berubah-ubah, maka keterampilan itu dikategorikan sebagai keterampilan berkelanjutan. Keterampilan serial atau serial skill menurut Smith adalah keterampilan yang sering dianggap sebagai suatu kelompok dari keterampilan-keterampilan diskrit yang digabung untuk membuat keterampilan baru atau keterampilan yang lebih kompleks. C. Keterampilan gerak
kasar dan keterampilan gerak halus. Pengklasifikasian yang terakhir dikenal dengan keterampilan gerak kasar dan keterampilan gerak halus, di mana ketepatan menjadi penentu dari keberhasilannya. McGill membatasi keterampilan gerak kasar atau gross motor skill sebagai keterampilan yang bercirikan gerak yang melibatkan kelompok otot-otot besar sebagai dasar utama gerakannya. Sedangkan keterampilan gerak halus atau fine motor skill adalah keterampilan-keterampilan yang memerlukan kemampuan untuk mengontrol otot-otot kecil atau halus untuk mencapai pelaksanaan keterampilan yang sukses. Bagian D. Keterampilan gerak dan keterampilan kognitif. Smith memasukkan terhadap klasifikasi keterampilan ini keterampilan-keterampilan yang dibedakan antara keterampilan gerak dan keterampilan kognitif. Menurutnya, dalam keterampilan gerak, penentu utama dari keberhasilannya adalah kualitas dari gerakan itu sendiri tanpa memperhatikan persepsi serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keterampilan yang dipilih. Dalam keterampilan kognitif, hakikat dari gerakannya tidaklah penting, tetapi keputusan-keputusan tentang gerakan apa dan yang mana yang harus dibuat merupakan hal yang terpenting. 3. Klasifikasi keterampilan. Perspektif penguasaan keterampilan. Kita dapat juga mengklasifikasikan keterampilan dari sudut keadaan yang membedakan antara penampil terampil dan penampil yang kurang terampil. Banyak kualitas dari penampil terampil yang dapat dipertimbangkan, terutama dengan mengajukan definisi yang dikemukakan oleh psikolog E.R. Guthrie yang mencakup 3 keadaan penting. Menurut Guthrie, keterampilan adalah kemampuan untuk membawa hasil akhir dengan kepastian yang maksimum dan pengeluaran energi yang minimum dan dalam hal waktu yang juga minimum. A. Kepastian maksimum dari pencapaian tujuan. Salah satu kualitas dari penguasaan keterampilan adalah kepastian gerakan. Untuk menjadi terampil, berarti bahwa seseorang harus dapat memenuhi tujuan penampilan atau hasil akhirnya dengan kepastian yang maksimum. Sebagai contoh, banyak orang mampu melemparkan anak panah ke titik tengah lingkaran target. B. Pengeluaran energi minimum. Kualitas kedua dari penguasaan keterampilan adalah meminimalkan dan kadang bermakna memelihara energi yang diperlukan pada penampilan. Contohnya adalah para atlet triathlon atau pegulat yang dalam saat-saat menjelang akhir harus menghemat energi tanpa kehilangan ketepatan gerakannya. C. Pola gerak dan keterampilan. Lalu apakah perbedaan pola gerak dan keterampilan? Menurut Malina tahun 1991 merupakan gerak dasar atau gerakan-gerakan yang dilibatkan dalam menampilkan suatu tugas tertentu. Tekanannya adalah pada gerakan-gerakan yang menyusun tugas gerak tertentu, sedangkan pola gerak merupakan kelompok gerak yang lebih luas atau merupakan beberapa seri aksi gerak yang ditampilkan dengan tingkat ketepatan yang lebih kecil. Singer tahun 1980 berusaha menerangkan lebih mendetail tentang perbedaan kedua isu gerak ini. Menurut mereka, keterampilan gerak lebih berupa kegiatan yang dibatasi dalam keluasannya dan melibatkan suatu gerakan tunggal atau sekelompok kecil gerak tertentu yang ditampilkan dengan tingkat ketepatan dan kecermatan yang lebih tinggi. Sebagai contoh dari pola gerak adalah lokomotor. Pelaku bebas memilih dari sekian aksi gerak, apakah mau berjalan, berlari, atau melompat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Berjalan memang merupakan sebuah keterampilan yang dikembangkan dengan lebih baik lagi dari sekedar bisa berjalan. Untuk bisa mengatakan berjalan sebagai keterampilan, tentunya seseorang harus melatihnya sedemikian rupa sehingga berjalan bisa dilakukan secara baik, tepat, dan efisien. Pada dasarnya, keterampilan merupakan penghalusan gerak dari pola-pola gerak dasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.